wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tata tertib dalam persidangan. Yang pertama, setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. Kedua, setiap hadirin wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak bertopi. Ketiga, pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di ruang sidang. Keempat, pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. Kelima, tidak diperkenankan menerima atau menghubungi dengan menggunakan HP saat persidangan. Keenam, dilarang membawa senjata api, senjata tajam maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan di dalam persidangan. Ketujuh, dilarang membawa anak di bawah umur ke dalam ruang sidang. Kedelapan, dilarang keluar masuk pada saat persidangan. Kesembilan, pengambilan gambar atau foto dan merekam di ruang sidang seizin majelis hakim atau hakim. 10. Siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib. Setelah mendapat peringatan dari hakim, ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Pasal 218 ayat 2 KUHP. 11. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 3 bersifat suatu tindak pidana dan tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pasal 219 ayat 3 KUHP. Mohon perhatian. Sidang nomor 779 garis miring pidana gugatan garis miring 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nama terdakwa Muhammad Rizky Maulana akan segera dimulai. Kepada jaksa penasehat dan jaksa penuntut umum diharap memasuki ruang sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Bagaimana jaksa penuntut umum sudah siap? Sudah yang mulia. Bagaimana pengacara sudah siap? Sudah yang mulia. Baiklah, sidang nomor 0779 garis miring pidana gugatan 2023 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Muhammad Rizky Maulana dan Rafiansa pada hari Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum hadirkan terdakwa dalam ruang sidang. Baiklah, selamat pagi saudara terdakwa. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Selamat pagi Pak Hakim, ya kami dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa, siapa nama Anda, tanggal lahir Anda, umur Anda, pekerjaan Anda, dan agama Anda. Baik, nama saya Rizky Maulana, tanggal lahir saya 2 Mei, umur saya 23 tahun, pekerjaan buruh, agama Islam. Nama saya Rafiansa, tanggal lahir 10 Desember, umur saya 22 tahun, pekerjaan saya buruh, agama saya Islam. Dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum, silakan bacakan surat dakwaannya. Yang mulia, surat dakwaan kasus pengedaran narkoba nomor 0779 garis miring pidana gugatan garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Rizky dan dakwaan bahwa terdakwa Rizky pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 13.00 WIB menerima paket narkotika dalam bentuk sabu seberat 25 gram oleh terdakwa Ratu di kosannya Rizky yang beralamat di Jalan Mangga Besar, di mana sabu tersebut diletakkan di bawah rak sepatu. Setelah melakukan transaksi oleh terdakwa Ratu, kemudian Rizky memamerkan sabu kepada temannya bertepatan dengan itu. Saksi Kirana tidak sengaja melihatnya. Setelahnya, mereka bersenang-senang dengan memakai sabu.
hingga pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 mereka ditangkap di kediaman Rizky yang dimana di malam harinya mereka mengadakan pesta rakyat. Apakah saudara terdakwa paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti yang mulia, tetapi saya keberatan terhadap permohonan secara tidak langsung menyatakan bahwa saya ikut mengkonsumsi sabu. Menurut laporan, Anda ditemukan di tempat kejadian bersama saudara Rafli dan tergugat lainnya dengan barang bukti sabu seberat 25 gram. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Saudara terdakwa, silakan pindah ke samping pengacara. Izin yang mulia, saya sebagai pengacara ingin menghadirkan saksi. Silakan saksi maju ke depan. Para saksi silakan masuk dan disumpah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dulu dapat sumpah yang saya akan bicarakan. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tiada lain yang sebenar-benarnya. dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Izin yang mulia, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi. Silakan. Kepada saksi, silakan perkenalkan nama Anda dan apa hubungan Anda dengan terdakwa. Nama saya Kirana, saya tetangga Rizky. Baiklah, silakan menyampaikan kesaksiannya. Saya saat itu baru saja pulang belanja dan tidak sengaja melihat terdakwa Rafli di kediaman Rizky dan membawa kantong kresek berwarna biru yang sangat mencurigakan. Apakah Anda curiga dengan bungkusan itu? Iya, saya curiga. Bila Anda curiga, mengapa Anda tidak melaporkan ke pihak yang berwajib? Saya pikir bungkusan kresek itu bungkusan biasa dan saya belum memiliki bukti apapun, jadi saya tidak melapor ke pihak berwajib. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan duduk kembali. Umum, apakah ada barang bukti yang menguatkan kesaksian? Jika ada, silakan ditunjukkan. Ya, ada yang mulia, ditemukan sabu-sabu seberat 25 gram di TKP. Pengacara 1 mewakili saudara Rafli, silakan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut umum. Iya yang mulia, sabu itu milik saudara Rafli. Apakah benar sabu-sabu itu milik Anda? Iya yang mulia, itu milik saya menyesal. Saya tampung keterangan dari jaksa penasehat dan saksi. Jaksa penuntut 1, apakah dari pihak jaksa penuntut ada yang ingin disampaikan? Saya memiliki bukti yang ingin menguatkan dakwaan bahwa Rafli ikut memakai sabu. Bukti yang diberikan berisikan hasil CCTV diskotik yang dikunjungi terdakwa di mana mereka mengunjungi privatnya. Setelah keluar dari ruangan tersebut, perilaku mereka terlihat seperti sehabis memakai narkoba. Kami sudah pergi ke ahli laboratorium. Baiklah, silakan kemukakan apa yang didapat dari laboratorium. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil laboratorium, saudara terdakwa Rafli dan Rizky terbukti mengonsumsi barang haram. Apakah bisa Anda buktikan hasil laboratoriumnya? Berarti benar bahwa saudara Rizky dan Rafliansyah mengonsumsi barang haram tersebut. Jaksa penuntut umum 2 untuk membacakan tuntutan. Terima kasih yang mulia. Saudara Rafli melanggar pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika dan pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan makanan.
Pasal 112 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana paling penjara singkat 4 tahun dan paling lama yaitu 12 tahun dengan denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak yaitu 8 miliar rupiah. Lalu, pasal 114 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawar, menjual, dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar serta menyerahkan narkotika golongan 1, pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat yaitu 5 tahun dan penjara paling lama yaitu 20 tahun, dan pidana paling sedikit yaitu 1 miliar rupiah serta paling banyak yaitu 10 miliar rupiah. Saudara Rizky dan Saudara Rapli melanggar pasal Undang-Undang 112 Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda selama 15 menit. Pihak hakim akan berunding. Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Persidangan akan segera dilanjutkan kembali. Saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba. Berdasarkan hasil rundingan, kami menetapkan bahwa saudara Rizky dan Rafi dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkat 12 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar. Sidang dinyatakan ditutup. Sekian sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0779 pidana gugatan _2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.